Ternyata dalam riwayat order saya kemarin tuh ngebeat itu, ternyata saya cuman dibunyiin di area Mangga 2 doang ya. Keluar sedikit itu saya kemarin bawa orderan itu, akhirnya saya bawa put. Itu cuman nganter ke Taman Sari, itu kan masih deket ya ke Mangga 2 Square. Itu di sana itu habis drop off itu nggak bunyi abang-abang, biasanya tuh bunyi. Nah saya akhirnya balik lagi lah ke Mangga 2 Square lagi. Nah di situ saya bunyi lagi. Akhirnya setelah nyortir gosen pun masuk sebenarnya, cuman pengambilannya agak repot ya. Akhirnya saya sortir ya. Nah akhirnya bawalah put lagi yang deket-deket dulu, kalau dijauhin percuma. Sekarang begini, kalau dijauhin, contoh saya ambil argo yang gede, anggaplah argo 50 atau bahkan 70, itu sama aja kayak buang-buang bensin. Pasti ujung-ujungnya belum tentu dapat order di tempat tujuan juga. Jadi serba salah juga nih sekarang. Ini mitra driver yang lain tuh pada teriak abang-abang ya, bukan saya doang ini. Seperti video yang tadi tuh ya, itu bukan saya doang, bahkan itu bener-bener hampir seluruh Indonesia itu ya. Kenapa saya bilang hampir seluruh Indonesia? Soalnya itu di Play Store itu ulasannya dari tanggal 11 itu banyak yang negatif ya. Bintang 1 buat aplikasi GoPartner. Itu banyak ngeluhin hampir sama kayak driver-driver di Jakarta atau Jabodetabek ya abang-abang. Pada ngeluh sistemnya gimana sih, sistemnya bobrok katanya begitu kan, ada cerita. Nah, ulasan dari mitra-mitra ya, atau dari aplikasi GoPartner di Play Store ya, itu bener ya, itu bener-bener banyak banget itu keluhannya buat sistem Gojek itu sekarang ya. Ini saya mau ngungkapin ya abang-abang ya, katanya bener nggak sih Gojek itu mau bikin on off layanan itu kayak kita misalkan suka gosen atau goret, itu yang nyala cuma gosen goret dan lainnya dimatiin begitu, bener ya? Mungkin iya, karena saya pernah lihat tuh di Malang itu udah jalan ya, cuman belum 100%. Nah itu sampai kapan sih adanya? Nah itu kan isunya kedengarannya udah di bulan-bulan awal bulan Desember ya. Bahkan sistem atau periode suspend 5 menit dan sampai 30 menit ini kan tujuannya buat ke arah ke sana ya kan, buat ke arah yang tombol layanan on off itu ya kan. Nah kenapa sampai Januari ini, di pertengahan Januari ini belum ini juga, belum diaktifin, belum aktif, belum selesai atau bagaimana? Itu lama banget ya abang-abang, itu lama banget itu ya. Itu lama banget, itu mengorbanin berjuta-juta driver. Itu ngorbanin berjuta-juta driver itu ya. Itu korbannya yang tidak lain tidak bukan driver pertama. Nah, kedua, ini apa program suspend ini berhasil atau justru jadi bumerang atau blunder buat Gojek sendiri? Kenapa saya bilang bisa berhasil atau bahkan bisa jadi blunder? Pertama, berhasil mengurangi sortiran atau kebiasaan driver, khususnya buat para driver gosen ya yang biasa nyortir yang notabene biasanya aman-aman aja nih, nggak dapet suspend, nggak dapet peringatan, itu terus bisa nyortir bahkan sampai ribuan ya, ribuan, rata-rata 500-an gitu ya, kalau ribuan enggak ya, itu jarang kalau itu. Nah mungkin berhasil di sisi satu itu, tapi bukan berarti berhasil dalam artian mereka tidak nyortir lagi, tetap nyortir. Dengan cara apa? Dengan cara cocol cancel. Inilah
yang saya bilang ini menurut saya blunder dari Gojek. Kenapa bisa blunder begini? Sekarang mitra Gojek banyak yang cocol cancel, kenapa? Ya karena menghindari atau ngakalin suspend itu, biar nggak kesuspend gimana, ya itu cocol cancel. Kalau argonya nggak cocok atau bahkan orderan goret masuk itu dia cancel. Nah ini di sini nih blundernya. Nah orang mitranya biasa main gosen udah nyaman bertahun-tahun, terus dikasih goret lah. Ya kan nggak mungkin ya, biasa ya. Dia kan pengennya gosen tuh, ya dikasih goret ya nggak mau, terpaksa lah dia cocol tuh ya kan. Artinya kan dicocol tadinya mau nerima, terus pada akhirnya di cancel. Nah ini yang saya bilang blundernya ini begini. Ini kan imbasnya ke penumpang. Nah ke penumpang atau customer, tadinya dia udah ngorder, bahkan sampai lama itu ya, dia nunggu driver sampai berkali-kali itu di cancel. Itu saya tahu dari mana, karena saya jalanin, saya ambil tuh orderan goret. Padahal deket, cuman 1 kilo doang, 1,5 kilo. Itu nggak ada yang ngambil abang-abang itu di Jelambar, karena emang Jelambar kan banyak gosen juga ya, mungkin banyak yang cancel juga kali ya. Saya ambil lah. Terus customernya itu ngeluh ke saya, cerita, "Pak, ini aduh," sampai ngeluh begitu ya. "Ini kok lama banget ya saya dapat driver, saya di cancelin mulu nih dari tadi, udah banyak di cancel. Harusnya saya udah sampai dari tadi, sampai ketinggalan kereta ya kan." Nah itulah blundernya. Nah blundernya akibatnya apa? Akibatnya penumpang ini beralih ke aplikator lain. Contohnya kalau penumpang ke Maxim atau Grab atau InDriver ya. Kalau buat penumpang itu makin lama kalau sistemnya masih belum tune in juga, atau dalam artian bener-bener 100% dijalanin tuh yang on off, itu sangat berbahaya ya buat pelanggan mereka sendiri, buat pelanggan Gojek yang sudah bertahun-tahun nyaman, udah percaya ya. Itu sangat fatal ya akibatnya ya kalau sampai lama ya abang-abang ya. Nah itulah dampaknya ya abang-abang ya. Begini, balik lagi ke topik ini, balik lagi ke soal anyep atau pemerataan order atau delay. Nah itu tuh saya bunyinya cuma di Mangga 2, begitu dilempar di Mangga 2 keluar ke Mangga 2 itu nggak bunyi. Akhirnya balik lagi, terus ngambil lagi, nganter keluar lagi ke Mangga 2, akhirnya balik lagi, begitu terus dari Polri sampai Asam kayak itu nggak bunyi. Itu bunyinya cuma di Mangga 2. Bayangin coba ngapain. Masa setiap hari saya ke Mangga 2, harus ke Mangga 2. Itu saya cuma dapat 55.000 tuh kemarin abang-abang. Bensin aja 30.000 tuh saya kemarin. Ini hampir habis, sisa sedikit. Makan belum, makan taruhlah 18.000. Hampir dua kali tuh saya irit-irit yang mau ke malamnya itu ya, karena mendingan pulang ya, yang penting ganjel dulu ya. Ganjel 5.000 tuh buat ganjelan somai ya kan. Bensin itu udah kelihatan tuh berapa tuh, hampir 50.000, dapatnya 55, coba bersih cuma 7.000. Itu ngenes banget sih emang. Tapi kok sampai sekarang mau sampai kapan sih gitu? Kita itu yang selalu jadi pertanyaan itu, sampai kapan ini fitur on off ini bener-bener jalan ya 100% gitu. Itu terlalu lama banget abang-abang. Ini kalau bisa dibilang hampir mau 2 bulan ini, udah 1,5 bulan nih ya. 1,5 bulan kayak gini terus nih. Ini makin lama makin berantakan nih. Tadi aja saya nih banyak tuh driver di sekitaran saya nih. Tadi pada nongkrong nih di sini nih, tadi pada nongkrong. Banyak banget abang-abang itu yang nongkrong. Itulah, itu bisa jadi blunder ya kalau terus-terusan Gojek nggak nyelesain masalah ini gitu. Nah ini kita pun bener-bener mitranya ini bener-bener diuji banget ya, diuji banget buat ngadepin situasi kayak gini nih ya. Tuhan itu bener-bener kasihan abang-abang ya, kasihan. Kita
kita kan nyari nafkah bener-bener buat keluarga, apalagi yang bener-bener buat keluarga. Kayak saya ini contohnya misalkan ya terdekatnya, kayak besok nih harusnya beli susu dan pampers. Ini kan dari mana nih coba, masa ya ngutang gitu kan, ya kan nggak mungkin ngutang terus kan. Alhamdulillah saya selalu hindari yang namanya ngutang, apalagi ngutang sampai ngeriba. Kalaupun ngutang itu harus sama saudara sendiri ya, biar nggak kena bunga gitu kan ya. Alhamdulillah saudara saya masih naungin ya dalam keadaan kayak gini, itu alhamdulillah banget. Saya masih ditolong terus gitu ya, dari berbagai macam cara sama Allah ya abang-abang ini. Tapi buat abang-abang yang di luar sana, saya mungkin hampir sama ngalaminnya, kebutuhannya, apalagi yang punya anak, bahkan yang punya anak yang udah sekolah. Mungkin saya masih mending anak belum sekolah ya, apalagi anaknya sekolah butuh ongkos ya kan, yang pendapatan mereka cuman dari ngojek tuh bener-bener itu ya, aduh miris banget, kasihan gitu. Gimana ya, dia mau dapat dari mana? Aduh, itu saya khawatir itu mereka itu pada ngegadein BPKB motor, udah hampir udah bukan rahasia umum lagi, udah kebanyakan kayak gitu ya. Driver ojol itu nutupinnya dari kayak gitu kebanyakan, dari pinjol itu kayak bikin mitranya sendiri itu hancur, udah hancur sehancur-hancurnya sama sistem mereka sendiri. Oke lah begini, mereka memang lah, kita harus akuin kita itu salah juga sebenarnya. Salah dalam artian kita kadang kita nyetir terlalu barbar atau nggak ada kontrolnya gitu kan. Oke, yang kemarin-kemarin, tapi kan ini kita masih mitra ya. Kalau ngensel atau ngelewatin itu kan hak kita juga. Kita kan nggak ada kewajiban buat selalu ambil itu orderan yang Gojek kasih gitu kan. Kita emang judulnya mitra bukan karyawan. Kalau emang pun karyawan kan kita udah pasti dikasih gaji pokok. Misalkan kita dapat penghasilan setiap bulan, kamu harus dalam target atau dalam lingkup Drive Mitra itu diwajibkan buat on beat sampai 9 jam atau minimal 8 jam gitu ya, atau minimal ya itu apalah itu, yang penting kalian itu karyawan. Nah beda halnya kalau mitra ya. Kalau mitra kan mau ngensel mau ngelewatin itu kan bebas-bebas aja, sah-sah aja ya kan. Seperti di sistem sebelumnya, sebelum sistem suspend itu kan lebih, sebenarnya ya mau lebih bagus sih juga enggak juga, tapi lebih manusiawi lah, atau masih merangkul atau tidak terlalu parah kayak gini nih. Ini banyak banget ini imbasnya bagi yang suka nyortir, nyocol cancel apalagi ya. Tapi anehnya ada beberapa ya tetap nyocol cancel masih dikasih terus. Itulah kenapa sistemnya ini kayak nggak jalan banget gitu, kayak nggak. Jadi terlihatnya para mitra itu jadi kayak nggak adil gitu. Gimana sih, orang dia cancel terus tapi dikasih terus ya, kita yang ngambil terus. Kita kayak sekarang nih, kita ngambil terus, kita jedanya lama juga, 2 jam 3 jam, bahkan saya pernah 4 jam gitu. Nah itu saya mau ngomong apa juga bingung ya. Kalau sistem kayak begitu saya nggak ngerti masalah bahasa pemrograman. Saya cuman dalam artian cuman sepengetahuan saya, logika saya aja nih, bagaimana analisa saya selama ngebit aja gimana ya. Nah itu akibatnya bener-bener ya abang-abang ya, itu bener dampaknya banyak banget itu yang dialami mitra Gojek khususnya itu ya. Nah inilah yang jadi kesempatan buat kompetitor lainnya seperti Maxim, apalagi Lalamove ya. Lalamove ini saya juga punya Lalamove tuh. Itu Lalamove meskipun murah, drivernya banyak. Dalam artian driver banyak itu meskipun dia nggak terlalu terlihat, itu drivernya gaib ya. Dalam artian gaib itu ya tadi dia mitra Gojek juga, mitra Grab juga ya biasa ya. Kalau abang-abang ojol kan banyak aplikasinya yang mereka daftarin, karena di
perojolan ini kan nggak nentu ya. Ya kalau ya, aplikasi yang satu bunyi ya dia bawa, daripada nunggu-nunggu aplikasi yang ini nggak bunyi-bunyi, dengan bawa yang ada dulu ya kan, dalam artian begitu. Nah itu yang jadi kesempatan buat aplikator lain buat bersaing Gojek ini kayak gitu, kayak penumpang kayak Maxim, InDriver, Grab. Dan kalau paket pun dalam itu banyak tuh, meskipun murah itu diuntungkan banget customernya. Nah itulah yang diambil kesempatan dengan perbaikan atau perubahan sistem dari GoPartner ini ya. Nah itu kurang lebih kayak gitu ya Bang Abang ya, untuk ungkapan saya atau cerita saya di hari Kamis ini ya. Ini saya masih belum dikasih order juga. Tadi saya ketemu babe-babe juga yang kemarin saya ketemu, dia kemarin nggak dapet order sama sekali. Dia emang di sini aja di Taman Surya doang dan sekitarnya. Kalau saya kan masih bunyi tuh, karena saya bawa ke Mangga 2. Kalau nggak bawa ke Mangga 2 juga belum tentu bunyi itu kemarin. Saya arah pulang aja, maksudnya sambil arah pulang sambil jalan itu nggak bunyi ya kan, nggak bunyi sampai rumah, nggak bunyi. Pun nggak ada yang masuk sama sekali apapun, nggak ada yang masuk, pokoknya nggak bunyi lah gitu. Nah itulah, mau gimana ya, kita cuman pasrah aja. Mau ngomel-ngomel ya gak percuma begitu, ngomel-ngomel emosi itu malah nambah masalah buat diri kita sendiri ya Abang-abang. Oke, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan abang-abang terus semangat ya abang-abang ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya abang-abang, supaya saya juga tetap semangat buat konten dengan pengalaman-pengalaman saya ngopi di jalan dan fakta-fakta atau berita-berita atau informasi yang aktual seputar dunia Gojek ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.